What's Jimmy thinking about? Nama saya Rita Astarita. Saya berdomisili di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan profesi saya saat ini adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Dari dulu saya sebenarnya memang aktif untuk berkegiatan sosial dan kemanusiaan. Hanya saja memang dulu bergeraknya sendiri secara mandiri sehingga agak kurang terorganisir. Nah, di tahun 2018 kebetulan saya bertemu dengan beberapa teman yang mempunyai visi dan misi sama, yang kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, di mana kami membentuk satu komunitas yang dinamakan Sayang Pontianak. Kemudian membentuk juga satu komunitas yang lebih luas, yaitu Sayang Kalbar. Dan di tahun 2020 kami berbentuk badan hukum sehingga agak lebih pengelolaannya lebih transparan, yaitu Komunitas Peduli Kasih Anak Kalimantan. Memang dari sisi nama itu agak mencerminkan ke arah anak-anak ya, kegiatan sosial kemanusiaan ke anak-anak, tetapi banyak juga program kami yang akhirnya menyentuh kepada masyarakat umum, terutama memang kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan khusus untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, duafa, dan yatim piatu. Untuk di tahun 2020 ini memang di saat awal-awal kita memasuki pandemi COVID-19, kami melakukan banyak kegiatan yang awalnya kami hanya berfokus kepada saudara-saudara duafa ataupun yang tidak mampu. Tetapi pada awal tahun 2020 itu kami sudah menyasar kepada saudara-saudara kita yang terdampak pada pandemi COVID, di mana banyak secara ekonomi saudara-saudara kita ini tidak mendapatkan penghasilan, sehingga di tahun 2020 hampir 6.000 paket yang kami sebarkan, ini paket sembako, ini untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga memang di tahun 2020 ini kami lebih ekstra, tetapi kami bersyukur di tahun 2020 ini walaupun kegiatan yang kami buat ini sangat banyak programnya, tetapi support dari kawan-kawan donatur, kemudian yang berasal dari masyarakat umum maupun dari teman-teman PNS sangat besar kontribusinya, sehingga kami dapat mengcover seperti kebutuhan lah teman-teman yang membutuhkan selama masa pandemi. Sebenarnya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebelum pandemi ya. Kegiatannya contoh yang kami lakukan adalah memberikan bantuan sekolah, pakaian sekolah, perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim piatu dan duafa serta fakir. Ini biasanya dulu kami bawa ke pusat perbelanjaan. Kalau untuk memasuki persekolahan ya, memasuki jadwal sekolah, sehingga mereka kita belanjakan nih ramai-ramai ya ke pusat perbelanjaan. Namun di masa pandemi ini kami harus mencari cara sehingga kami yang membelanjakan kemudian kami distribusikan. Itu yang pertama. Kemudian biasanya di sebelum masa pandemi ini kami bisa membawa hampir 100-an anak-anak yatim piatu untuk berbelanja pakaian untuk lebaran itu ke mall perbelanjaan. Ini anak-anak sangat senang sekali. Nah, di masa pandemi memang terakhir kemarin kami tidak bisa membawa anak-anak, sehingga
pakaian ini hanya kami belanjakan dan beberapa ini kami berikan dalam bentuk uang tunai saja, sehingga memang ada perubahan-perubahan pola dalam pemberian bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian pola pemberian makanan, kami juga setiap ada pemberian bantuan makanan juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan itu rutin kami berikan. Biasanya kami kumpulkan di satu tempat sampai ratusan anak, tetapi karena masa pandemi akhirnya relawan kami yang bergerak ke tempat atau ke rumah anak-anak atau saudara-saudara yang membutuhkan, sehingga memang perubahan mau tidak mau kita lakukan karena kita juga mendukung atau mensupport kebijakan dari pemerintah untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Karena saya ini ya menangani beberapa komunitas, sehingga memang agak tercampur-campur kegiatannya. Untuk di tahun 2021 kami sudah memiliki banyak program. Yang pertama adalah ini dalam waktu dekat di tanggal 2 Januari ini kami sudah membuka donasi untuk membantu salah satu masjid di Desa Terentang di Kecamatan Kuburaya, itu untuk pemberian bantuan keramik dan karpet untuk masjid, di mana donasi yang terkumpul sudah mencukupi sehingga nanti di tanggal 2 dan tanggal 3 kami akan berangkat menyampaikan, akan turun langsung mengawal pemberian keramik dan karpet untuk masjid tersebut. Dan untuk kegiatan yang lain masih tetap berjalan. Kami tetap ada pemberian sembako yang kami setiap sebulan, tiap 1 bulan sekali atau dua kali dalam sebulan, itu kami turun ke desa-desa. Kami memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kami juga setiap bulan ada memberikan bantuan kepada anak asuh yatim piatu untuk bantuan sekolah. Itu ada puluhan anak yang kita bina. Kemudian bantuan makanan, kemudian untuk kegiatan sunatan massal juga kita terus lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan ini kami rasa cukup membantu pemerintah lah dalam, walaupun tidak besar, tapi kami seperti menutup sedikit lubang-lubang atau celah yang mungkin belum tercover oleh pemerintah, seperti itu. Bantuan sepeda untuk anak-anak sekolah dan lain-lain, atau bantuan paket sekolah juga sudah kami berikan. Dan satu lagi, kami punya rumah autis Sayang Pontianak, di mana kami menangani sekitar 18 anak-anak berkebutuhan khusus yang kami berikan terapinya itu tanpa bayaran. Jadi anak-anak ini kita terapi itu tanpa bayaran sedikit pun, karena memang kita fokus kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kemudian di tahun 2021 memang di tahun 2020 ini pencapaian kami sebenarnya luar biasa daripada tahun-tahun sebelumnya, karena banyak sekali kegiatan yang tidak berfokus hanya kepada di Kota Pontianak, tetapi juga di banyak kabupaten, karena kami juga membuka kami mendorong sebenarnya kawan-kawan di kabupaten membentuk sayang yang lain. Jadi ada sayang Singkawang, ada sayang Kayong Utara, ada sayang Kuburaya. Itu teman-teman kita semua, sehingga sebenarnya ada cita-cita kami itu untuk sayang Kalbar itu sebenarnya inginnya seluruh kabupaten itu punya komunitasnya. Jadi kita dorong semua teman-teman untuk bergerak bersama, karena jangkauan kami kalau untuk menjangkau seluruh kabupaten memang agak sulit kalau tidak banyak relawan-relawan yang ikut bergabung bersama kami. Nah, di tahun 2020 pencapaian sudah luar biasa, itu sebenarnya memberikan satu spirit ya buat kami ya. Ternyata di tahun 2020 itu walaupun kita sudah bergeraknya luar biasa, walaupun kita sudah mendapatkan support yang luar biasa dari para donatur, ternyata ada saja tempat-tempat yang memang harus kami datangi, karena kita ada 2031 desa di Kalimantan Barat.
mungkin tidak bisa kami jangkau semua, tetapi itu menjadi satu tantangan bagi kami, bagaimana kami dapat menyentuh, dapat berkunjung ke seluruh desa ataupun banyak tempat sehingga kami bisa berbagi. Di 2021 sudah banyak program yang kami rancang sebenarnya, dan kami sudah siap dengan tim untuk bergerak bersama, dan kami menggandeng memang banyak beberapa komunitas lainnya, sehingga memang ini bukan satu pekerjaan yang bisa kami selesaikan sendiri, tetapi kami harus menggandeng banyak komunitas yang lainnya seperti itu. Baik, di tahun 2021 saya ingin mengajak kawan-kawan di seluruh Kalimantan Barat ya, untuk menumbuhkan sikap kerelawanan sosial, kerelawanan kemanusiaan, apapun bentuknya ya, karena belum sempurna hidup kita kalau belum bermanfaat untuk orang lain, sehingga kita di tahun 2021 ini ingin menjadi yang lebih baik seperti itu ya. Kemudian mari bersama di tahun 2021 kita kobarkan semangat berbagi, semangat kebersamaan ya, untuk Kalbar yang sejahtera dan maju. Saya siap menyongsong tahun 2021.